Halo teman-teman, semoga tetap semangat dan ceria. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat karena sekarang kita masih dalam pandemi COVID-19. Tahukah teman-teman, menurut penelitian di Indonesia tahun 2018, fabel menjadi dongeng favorit anak-anak. Karena hewan dibuat seperti manusia yang bisa berbicara, jalan, dan melakukan kegiatan lainnya. Nah, tokoh hewan ini diumpamakan seperti manusia, jadi semakin membuat menarik sebuah cerita. Bobo akan berikan 4 dongeng fabel favorit untuk teman-teman. Nah, sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Dongeng pertama bercerita tentang kucing kecil berwarna oranye dan seekor kumbang koksi. Seperti apa ya kisah mereka? Kita dengarkan dongengnya yuk. Ciko adalah kucing kecil berwarna oranye putih. Ini Ciko. Ia suka sekali mengganggu serangga-serangga kecil. Suatu hari ada seekor kumbang koksi. Kumbang koksi yang saat itu sedang bersusah payah memanjat sebatang ranting. Tapi tiba-tiba Ciko melihatnya dan ia menepas si kumbang dan akhirnya apa? Si kumbang koksi jatuh kembali ke tanah. Ciko nakal ya. Ciko lalu berlari ke tempat lain. Ia melihat kumbang lain. Kumbang ini kumbang hitam yang sedang berjalan di daun. Apa yang dilakukan Ciko? Ia meletakkan cakarnya di punggung kumbang hitam itu. Oh, betapa terkejut dan takutnya si kumbang-kumbang itu. Ia buru-buru menggerakkan kaki-kakinya dan mencoba melepaskan diri dari cakar Ciko. Kumbang itu akhirnya berhasil lari meninggalkan cakar-cakar Ciko. Dan ia bersembunyi di balik semak. Kenakalan Ciko yang kedua. Ciko lalu tidak mengejar kumbang itu lagi. Ia melihat seekor serangga maibach yang berjalan di punggungnya. Ciko berhasil menangkapnya. Apa yang dia lakukan? Ia lalu membalikkan maibach ke tanah. Tubuh serangga itu jadi terbalik. "Oh, kamu jahat sekali," kata maibach. Kumbang itu menggeliat-geliat kakinya mencoba membalikkan tubuhnya untuk kembali. "Aku dan teman-temanku memang sangat kecil, sedangkan kamu besar. Harusnya kamu tidak mengganggu teman-temanku dan aku," teriak si maibach kesal. "Tentu saja boleh," kata Ciko sambil tertawa. "Aku suka mengganggu serangga. Jadi aku akan selalu boleh mengganggu kalian." Pada saat itu muncullah seekor serangga lain yang tubuhnya lebih besar
Ciko segera melupakan si Maebak. Ia tertarik dengan serangga lain. Mata serangga itu hitam berkilau. Cakarnya panjang dan aneh karena seperti melambai ketika berjalan. Ini serangganya. Ciko mendekati serangga aneh itu. Ia mengendap pelan-pelan dengan kaki ditekuk dan hidungnya menempel ke tanah. Ciko bermaksud meletakkan cakarnya ke tubuh si serangga itu. Namun, sebelum Ciko berhasil menurunkan cakarnya, cakar serangga itu sudah menyambar dan menjepit hidung Ciko. Lepaskan aku! Teriak Ciko. Aku akan lepaskan kalau aku sudah bosan. Ledek si serangga itu. Dan ketika ia melepaskan hidung Ciko, kucing nakal itu langsung lari secepatnya. Dia pergi kabur ke hutan. Datanglah lagi dan ganggu aku lagi, teriak si serangga sambil tertawa. Kamu bilang kamu suka mengganggu serangga, kan? Tidak lagi, teriak Ciko dari kejauhan. Aku tidak akan lagi mengganggu serangga, karena ternyata serangga bisa membalas aku dan mengganggu aku, ujar Ciko. Ciko kesal juga. Ia mengusap hidungnya. Oh, ternyata hidungku jadi terluka. Ia langsung melangkah menuju taman yang banyak pohon. Kini ia sibuk mengejar apa? Daun-daun kering yang berkilauan. Daun pasti tidak akan menggigit. Begitu pikir Ciko. Nah, dongeng fabel yang kedua bercerita tentang lebah, tawon, dan hornet. Apa beda yang dari ketiganya ya? Tuh, kita cari tahu lewat dongeng yang satu ini. Para tawon menemukan sarang penyimpanan madu di sebuah lubang di sebuah pohon. Mereka segera mengumumkan bahwa madu itu milik mereka. Para lebah marah. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Mereka yakin sarang madu itu adalah harta milik para lebah. Keduanya saling bertegang. Pertengkaran mereka menjadi semakin parah. Mereka nyaris bertempur. Namun setelah mereka berpikir dengan tenang, mereka setuju untuk membiarkan hakim yang memutuskan masalah mereka. Mereka langsung menghadap Hornet, hakim yang adil yang ada di hutan itu.
Hakim Hornet mulai menyelidiki kasus ini. Ia memanggil beberapa serangga yang menjadi saksi. Salah satunya adalah belalang. Menurut beberapa belalang, mereka melihat makhluk bersayap di sekitar pohon yang berlubang. Ya, aku melihat ada beberapa makhluk bersayap yang terbang di sekitar lubang pohon itu, kata si belalang. Makhluk itu bersenandung keras. Begitu kata belalang. Dan tubuhnya bergaris-garis kuning dan hitam. Seperti lebah, katanya. Apa yang terjadi? Para tawon pembela langsung berkata, itu cocok dengan ciri-ciri tawon. Jadi tawonlah pemilik sarang madu itu, kata tawon pembela. Ucapan para belalang tidak membantu Hakim Hornet untuk mengambil keputusan. Jadi, Hakim Hornet menunda pengadilan selama 6 minggu. Itu memberinya waktu untuk berpikir. Ya, aku harus memikirkan dengan bijaksana. Aku butuh 6 minggu. Begitu kata Hakim Hornet. Namun seekor lebah tua dan bijaksana berkata kepada Pak Hakim, "Yang mulia," katanya, "kalau kasus ini ditunda selama 6 minggu, saya khawatir tak ada yang akan mengurus madu di sarang itu. Saya menyarankan agar lebah dan tawon sama-sama ditugaskan untuk membuat sarang penyimpanan madu. Kita akan segera lihat milik siapa sebetulnya sarang madu yang diperebutkan itu." Begitu kata si lebah tua. Para tawon memprotes dengan keras. Mereka berputar-putar dan marah. Hakim Hornet yang bijak segera mengerti mengapa para tawon protes. Itu karena mereka tahu mereka tidak bisa membangun sarang madu dan mengisinya dengan madu. Sudah jelas, begitu kata Hakim Hornet. Siapa yang bisa membuat sarang madu dan siapa yang tidak bisa membuatnya. Sarang madu itu adalah milik para lebah. Nah, gimana teman-teman? Seru kan mendengarkan dongeng fabel itu? Kita lanjut pada dongeng berikutnya ya. Dongeng kali ini bercerita tentang seekor katak bernama Woko. Woko ini senang berbicara. Yuk, kita simak bareng-bareng kisahnya. Di tepi sebuah danau ada katak kecil bernama Woko.
Woko suka sekali bicara. Ayah, ibu, dan adiknya selalu meminta dia untuk berhenti bicara. Namun Woko terus mengoceh. Suatu hari, Woko meloncati sebatang kayu. Namun kakinya tersangkut ranting di batang kayu itu. Aku tersangkut! Loh, tiba-tiba Woko terjatuh dengan keras. Sakit sekali. Aku terluka. Ia langsung pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, cek, kata dokter Us. Ini luka parah ya, lukamu harus diplester. Dokter Us lalu mengobati luka di tepi mulut Woko dan memberinya plester. Oh, mulutku diplester. Ia lalu menyuruh Woko pulang. Sesampainya di rumah, bertemu ayahnya. Kenapa mulutmu, nak? Tanya ayahnya terkejut. Woko tidak bisa menjawab. Astaga Woko, kamu terjatuh ya? Tanya ibunya cemas. Lagi-lagi, Woko tidak bisa menjawab. Adiknya tertawa meledek. Tadi pagi Woko masih cerewet, sekarang tidak mau bicara sedikit pun. Woko tidak bisa melalas. Dia bahkan tidak bisa makan makanan kesukaannya, es krim bunga lili danau. Oh, mulutku terasa sakit kalau dibuka lebar-lebar. Ia juga takut kalau terbangnya lepas. Selama 1 minggu, Woko tak bisa bicara dan makan. Dia sangat menderita. Aku lapar, begitu katanya. Ketika ia kembali ke rumah sakit, ayah, ibu, dan adiknya ikut mengantar. Nah, kini plestermu sudah bisa dibuka, Woko. Dokter Us lalu membuka plester di mulut Woko. Aku lapar, aku mau makan, Bu. Woko kembali cerewet. Namun kali ini ayah, ibu, dan adiknya senang sekali mendengar suaranya kembali. Karena itu pertanda Woko sudah sembuh dan bisa makan kembali. Yes, sekarang aku sudah sembuh. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan dongeng tentang lebah, tawon, katak, kucing. Di dongeng kali ini kita akan bercerita tentang 2 ekor rakun, yakni bernama Rara dan Kukun. Penasaran kan seperti apa kisah dongengnya? Yuk, kita tonton. Siang hari itu panas sekali. Rara dan Kukun mencari tempat yang nyaman. Kedua anak rakun ini suka sekali beristirahat di bawah daun-daun tanaman anggur yang merambat di atasnya. Tempat itu sangat nyaman karena tidak ada panas. Daun-daun semuanya, ya, daun-daun anggur berwarna hijau melindungi mereka dari sinar matahari yang panas sekali. Buah-buah anggur yang menggantung di atasnya juga sangat menggoda. Sayangnya, setiap kali tangan mereka terulur untuk memetik
buah anggur yang ada di atasnya, ibu mereka berkata, "Buah anggur itu masih sangat asam, jangan dimakan." Begitu kata ibunya. Kedua rakun ini buru-buru menarik tangan mereka. "Kami tidak makan kok, Bu. Kami tidak makan," katanya. Pada suatu hari, udara sangat panas. Rara dan Kukun menatap ke buah-buah anggur di atasnya yang sangat menggoda. Sepertinya nikmat ya. Tangan mereka terulur ke atas untuk memetiknya. Mereka langsung berpandangan dan mengingatkan, "Jangan dimakan, masih asam." Namun tangan mereka tetap terulur ke atas dan apa yang dilakukan? Memetik sebutir buah anggur. Lalu mereka memasukkan buah anggurnya ke dalam mulut. Apa yang terjadi? Asam! Seru mereka sambil meringis bergidik. Buru-buru mereka mengeluarkan buah anggur yang mereka makan. Kita tidak boleh makan buah anggur lagi, kata Rara. Iya, kecuali ibu yang menyuruh kita, kata Kukun. Setelah itu, mereka tak berani menyentuh anggur asam itu lagi. Waktu pun berlalu. Kini, tanaman anggur yang ada di atas sudah mulai besar dan ranum. Matang semua buah anggurnya dan berwarna ungu. Apa yang terjadi? Ibu mereka berkata, "Ambillah beberapa buah. Kamu bisa mencicipinya." Kedua rakun itu apa? Langsung berlari dan memetiknya. Kini ibu sudah meminta kita untuk mencicipi anggur yang tadinya asam. Ibu, Rara, dan Kukun lalu mengambil beberapa butir anggur manis berwarna ungu. Lalu memasukkan ke mulut mereka masing-masing. Diambil, dipetik. Seketika kedua rakun kecil itu tersenyum. "Manis ya," seru mereka. Kini mereka mengambil sendiri anggur manis itu dan memakannya dengan gembira. Ibu rakun berkata, "Kalau dimakan pada waktunya, pasti akan enak. Itu sebabnya kalian harus bersabar." Begitu pesan ibu rakun. Seru ya mendengarkan dongeng. Bobo juga mau ingatkan nih untuk teman-teman, jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti lomba jagoan mendongeng yang diselenggarakan dalam memperingati Hari Dongeng Nasional yang jatuh tanggal 28 November nanti. Caranya gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal download e-book dongeng Rumbun dan Sahabat Rimba pada link bit.ly/jagoan mendongeng. Nah, disarankan untuk membuka linknya di desktop atau laptop ya teman-teman. Kalau teman-teman kebingungan, teman-teman juga bisa akses linknya di
kolom deskripsi pada video ini atau pada media sosial Majalah Bobo di Instagram. Teman-teman tinggal klik di bio, ada Linktree yang terhubung pada Lomba Jagoan Mendongeng. Nanti tinggal diklik dan download deh e-booknya. Nah, setelah itu teman-teman bisa pelajari dongeng yang ada dalam e-book tersebut. Kemudian teman-teman tinggal ceritakan versi kamu deh. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel YouTube Majalah Bobo karena akan ada video menarik setiap harinya. Jangan sampai ketinggalan ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu membaca Majalah Bobo yang terbit setiap hari Kamis. Teman-teman bisa berlangganan supaya tidak ketinggalan edisi terbarunya melalui gridstore.id. Kalau gitu, sampai jumpa lagi ya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!